Baik, berikutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab, mungkin juga sharing informasi dari teman-teman yang lain, kalau ada yang mau disampaikan. Mas Gatot masih ada ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, baik untuk KSP Mengwi maupun yang OGR. Baik, mungkin saya ke Mbak Eka dan kawan-kawan dulu ya. Tadi kan sudah disampaikan panennya sudah mulai berlimpah gitu ya, kemudian ada generasi kedua juga. Kira-kira kalau dari sisi tantangannya sama nggak ya? Penjualannya kah atau untuk penjualannya enggak, karena kan hasil panennya juga belum banyak, jadi langsung bisa diserap penjualannya ya masih bisa banyak teman-teman yang bisa terima. Tantangannya di situ belum ada. Nah, tantangannya yang saya rasakan itu adalah untuk pemulihan kondisi tanahnya itu. Jadi itu yang lumayan kita harus berfokus di sana. Jadi untuk pemulihan itu kita perlu mengumpulkan lebih banyak lagi sampah, lebih banyak lagi pupuk-pupuk yang lain, pupuk POC yang wajar sih Pak. Dan untuk pakan ternaknya juga, karena ternaknya sudah mulai banyak dan lumayan perlu pakan yang banyak saat ini. Jadi mencari pakannya itu lumayan perjuangan juga kita setiap hari. Itu aja sih Pak Nyoman. Tapi selama ini terpenuhi ya dari sisi pakannya tadi ya? Terpenuhi, ya. Syukurnya terpenuhi. Sekitaran sini kita cari untuk pakan-pakannya. Dan ada beberapa saudara juga kadang-kadang kasih minta, seperti misalkan mereka punya kangkung berlimpah di ininya, ya itu kita kadang disuruh cari aja kangkung di sana, itunya banyak. Terus ada yang kasih juga apa namanya itu yang bubuk-bubuknya setelah gabah diselik gitu. Apa? Sekam itu ya, yang setelah dihancurkan itu. Nah itu banyak yang dedak. Banyak juga yang kasih minta itu. Ini ada dedak mau gitu ya. Saudara-saudara itu banyak yang kasih dedak gitu. Dan untuk kambing juga kita cari sekitaran sini lumayan ya perjuangannya sih itu cari daun-daun itu aja sih Pak. Oke. Jadi masih merasa belum tadi ya, dari sisi pemulihan walaupun sudah hijau-hijau seperti itu ya, masih tetap dijaga tanahnya, masih tetap dijaga supaya dipulihkan tadi ya dengan pupuk dan sebagainya. Tanahnya belum sempurna, tanahnya belum maksimal karena itu baru topsoil yang baru cuman 10 cm bisa gemburnya, kemudian di bawahnya itu masih keras, jadi akar tanaman belum kuat sampai ke dalam, sehingga tanaman juga tidak maksimal pertumbuhannya. Ya. Itu sih yang kami lihat Pak. Mungkin ada teman-teman yang bisa kasih saran gitu. Nah kalau saudara-saudara kami di sini kan kebanyakan mereka pakai sistem yang non organik ya. Jadi mereka bilang ini kurang itu gitu. Saya juga kurang nggak bisa pakai itu cara itu gitu. Jadi kita natural alaminya berproses tanah itu gitu. Jadi kita kumpulin sampah gitu. Ya berproses itu kami ya sabar aja nunggu. Kalau yang penyakitnya kemarin sudah sembuh belum ya? Iya, kita sudah pakai ramuan dari udah mulai ini sudah lumayan ya, semuanya udah gini, tapi karena hujan ya ada lagi penyakit baru muncul gitu. Iya, hujannya yang lumayan setiap hari, intensitasnya juga tinggi, jadi tanahnya juga menurun dia, unsur haranya itu lumayan berkurang, jadinya kan ada yang hanyut segala macam, jadi agak keras lagi yang ini yang keras jadinya, yang
yang terjadi ya, 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 ya. mengeras ya tanahnya. Itu kita harus mulai lagi, gali lagi, dan ya untungnya kompos sudah jadi Pak, karena komposnya sudah ada yang jadi. Kompos-kompos itu bisa bantu sih sekarang. Ditimbun ya. Oke ya. Oke. Semangat, semangat. Ya. Semangat. Baik, ada lagi dari teman-teman yang lain mau bertanya untuk KSP Mengwi? Ada bikin magot juga? Oh iya, dari Pak Hernawo ya. Ya, ada bikin magot. Saya malah lupa itu. Untuk ininya. Ada dan sudah berhasil juga. Nah, kebetulan ya Novi juga mengembangbiakkan lagi magot itu, mengundang akhirnya ada lalat juga yang lalat BSF ya. BSF ya. Gitu. Dan magotnya juga udah lumayan, udah besar-besar sekarang. Udah beberapa kali kita kasih juga di ternak. Tapi kami harus lebih banyak lagi, harus dikembangbiakkan. Itu masih kami ini juga proses pengembangbiakannya lagi. Nah, dari sampah yang kami dapat itu juga ada magot-magotnya. Itu juga kami ambil sedikit untuk pakan-pakan ternak. Ikan juga suka itu, unggas, gitu. Semuanya suka pakan gitu. Unggasnya juga seperti entok itu udah mulai bertelur. Mudah-mudahan cepat berkembang biak. Jadi tadi yang sudah generasi 2 apa aja? Itu ada ayam, ada angsa. Kalau kambingnya belum, karena kambingnya itu yang jantan itu baru menginjak dewasa ya. Jadi belum bisa. Nah, kalau untuk unggas itu sudah semuanya udah ini. Hanya tinggal menunggu entoknya itu baru bertelur. Bertelur. Jadi menunggu. Kalau ayam-ayamnya sudah banyak. Ayam-ayamnya sudah banyak yang bertelur. Kemarin juga sempat Nenden ambil telurnya berapa butir ya, 14 butir kalau nggak salah. Sisanya saya bilang ya disisakan ya untuk ditetaskan kembali. Tapi kalau itu mau di ini juga nggak apa-apa. Kalau mau mulai, teman-teman mungkin ada teman-teman yang mau ambil, mau panen, mau beli, ya itu sudah sebenarnya beberapa udah ada ayam yang siap potong, panen, siap mau dijual. Entoknya juga sebenarnya sudah ada. Kalau yang mau beli, tinggal dibikin listnya aja. Ya. Daftar siap beli, jual. Ya. Oke. Mungkin dari saya terakhir, kalau rencana ke depan gimana, Mbak Eka dan teman-teman? Untuk rencana ke depan, ada pengembangan atau mungkin perlu kerjasama dengan teman-teman yang lain di sini gitu ya? Jika mau, boleh. Ada yang mau kerjasama, ikut ini lagi, membesarkan ini, boleh. Kalau saya sih ke depan, saya masih berfokus di pemulihan tanah itu. Jadi perjuangan saya untuk itu masih kerja keras gitu. Kalau untuk ternaknya ya gitu, mengalir aja itu Pak. Kalau dia berkembang biak ya sudah, berarti kita buatkan kandang lagi yang lebih besar. Ya. Oke. Mengalir, selaras pokoknya ya. Ya, pokoknya selaraskan aja. Mengalir saja. Ya. Oke. Baik, teman-teman yang lain ada lagi? Mungkin ke KSP Mengwi atau OGR Jogja? Mungkin ada saran-saran dari teman-teman tentang KSB Bali. Ya, dari saya sih nitip tadi yang sama dengan Mas Habib ya. Artinya mungkin ada beberapa eksperimen yang sudah dicoba dari KSP Bali kan ya, Mengwi.
Nah, itu Oh mungkin iya, kalau bisa saya dicatat-catat. lupa. Oh iya, saya lupa ini sebenarnya eksperimen itu banyak dilakukan oleh adik saya ini Novi, petaninya. Sini. Jadi Novi, ya nggak apa-apa sih. Jadi Novi sudah melakukan beberapa eksperimen gimana menangani virus bule, virus fusarium, Ya, itu dia. kemudian membuat maggot, walaupun ada yang berhasil dan yang tidak juga, Pak. Nggak apa-apa. Tapi lumayan sih. Kemudian dibuat apa kemarin? Pestisida nabati. Beliau ini banyak sekali juga buat pestisida nabati di sini. Oke. Nanti mungkin bisa Yang dibuat untuk lebih. kutu-kutu putih itu ya? Iya, untuk ya. Nanti di sharing apa-apa Iya, iya. ya Iya, yang sudah kami eksperimenkan di sini. Kalau saya sendiri hanya berfokus pada penataan, pembersihan lahan, ya yang kerja beratnya mungkin Novi yang berfokus untuk itu yang untuk main eksperimen-eksperimennya, percobaan, iya bagus. percobaannya. Kemudian apalagi yang dicoba, apalagi yang dicoba, malu-malu dia Pak. Ya udah nanti ditunggu aja bukunya, ringkasannya. Oh iya. Jadi biar nggak hilang ilmunya juga nanti bisa di-sharing. Ya, biar nggak hilang Panduan. ilmunya bisa di-sharing. Oke. Makasih Mbak Eka. Nanti mungkin masih ada Makasih, teman-teman yang lain. Pak. Dari UGR ada yang ingin berkomentar atau bertanya ke OGR Jogja? Kalau di kebun OGR udah hijau juga ya Mas Habib? Gimana Pak Man? Ya sementara masih pengumpulan bibit dan ini musim penghujan waktunya. Jadi nggak perlu bikin tampungan ya? Kemarin kan rencana mau bikin tampungan juga ya? Kemarin musim kemarau, waduh kering banget waktu ke sana ya Pak. Ini musim hujan kita buat makanya menyemai, mengumpulkan bibit jadi sebanyak-banyaknya nanti kita semai berkala kita ke sana, kita distribusikan ke kebun. Jadi yang tanamannya apa saja sudah ada di sana? Ada obat, lada kemarin dapat dari ibu dari apa namanya, dapat donasi dari Bu Pindri yang beli di KSB sana Wonogiri. Ada beberapa pohon lada yang udah ditanam, ada lombok, ada tanam, ada tomat, ada lada hitam ada nggak? Jahe. Lada hitam nggak tahu tuh yang dari Wonogiri kemarin lada hitam atau putih. Yang katanya apa, kemukus ya? Oh, kemukus yang dari Pak Andro kemarin. Bukan, lada bukan ya? kayaknya. Oke. Ada tomat, jahe. Ada tomat, jahe kencur. Terus murbei. Ada pepaya. Yang sudah panen apa? Yang sudah panen tomat, lombok, tomat, pepaya, pisang. Panennya sih ya enggak banyak-banyak, Pak. Sedikit-sedikit. Karena masih belum optimal ya di kebun. Masih kebanyakan di teman-teman berkegiatan di OGR sih. Iya. Kebunnya masih belum optimal kegiatannya. Kalau ke kebun tiap apa minggu sekali? Nengok. Kebun ini berapa? Ini akhir-akhir ini masih jarang Pak Man. Masih banyak berkegiatan di OGR. OGR ya. Jarang. Kalau yang bukunya udah berapa? Oh, bukunya ini Mbak Prapti udah berapa? Pak Man nanya buku. Sudah berdus-dus. Belum banyak Pak Man, masih terbatas karena yang ngerjakan juga terbatas. Iya. Prapti saja dan kadang-kadang dibantu Mbak Tria. Tapi kalau dari limbahnya banyak ya? Limbahnya ya dari bajunya, biasanya dari kain-kain yang bekas pakainya teman-teman sendiri itu yang udah. Oh iya, untuk covernya enggak, maksudnya kertasnya yang kertas. Kalau yang kertas udah banyak. Udah banyak padahal ya? Banyak, lumayan banyak kertasnya. Kalau yang kertas daur ulang itu udah banyak.
Kalau yang buku jahit baru pasti terbatas sih. Ya. Beberapa, mungkin 1 lusin itu kemarin jadi dikerjakan. Nunggu tayang di itu. Oh iya, Pasar Gemah. tayang Pasar Gemah Ripah. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Tadi yang kerjasama untuk susu itu sebenarnya bermitra seperti apa ya? Sama yang untuk susu kita bermitra dengan Ibu Emi. Dia itu pengelola susu kambing. Bantu memasarkan gitu atau? Membantu memasarkan. Sama produk tadi ya, ngemas produk baru gitu ya? Iya, produk baru. Masih sementara dalam proses. Di lereng Merapi sana, Pak Man. Di sana banyak peternak ternyata, peternak kambing etawa. Selama ini dijual selama ini Bu Emi kita waktu ke sana jualnya online aja, Pak. Belum gitu. Dijual online gitu. Oh ya, dan kemasannya ya masih kemasan plastik sederhana gitu. Ada berapa ekor? Wah, banyak peternak di sana, Pak, di lereng Merapi. Oh, kalau punya Bu Emi sendiri? Bu Emi sendiri enggak berternak, dia cuma mengelola, mengambil dari para peternak dan dia masak dijadikan bumbu. Dan dia itu enggak pakai manis buatan memang masaknya. Kemarin kita sempat ke sana. Masih ya cuma susu fresh dan gula nabati aja memang dia bikin. Diminum susu aja gitu ya? Oh, diminum susu. Olahan lain belum ada ya? Yang lain apa? Produk yang diolah lain, produk lain. Produknya lain apa ya? Ya kemarin sempat kita jualkan, kita bantu distribusikan juga produk sari jahe bakung, ada sari jahenya Ibu Parwati dari Madiun, Surabaya. Terus apa lagi ya? Prana Wedang dari Mbak Merta dan Mas Prinses. Prana Wedang, apa lagi? Minyak balur dari Mbak Retno, Tangerang. Kita pasang juga di display di OKR, kita bantu distribusikan. Oh ya, beras Pak Tohari, beras Golden Mulia, ya lupa, Pak. Masih ada ya? Masih ada, Pak. Minyak kelapa juga, Pak. Itu dari minyak kelapa organik dari petani Sleman juga. Kelapa organik. Barco. Dan buku-bukunya guru juga kita bantu distribusikan dari OKR. Ya, tong kompos juga kita kemarin juga produksi tong kompos untuk kita pakai sendiri ataupun untuk ya teman-teman yang mau mengolah sampah organik dapurnya. Kemarin juga beberapa teman pesan. Mbak Retno juga termasuk di Tangerang. Oh, ngirim juga. Iya, ngirim ke Tangerang juga, ke Bali. Saya besok pas pulang aja ya, tak bawa ya. boleh. Daripada dikirim. Boleh bikin sendiri juga boleh, Pak. Di OGR nanti. Iya. Saya bantu, Pak. Dan praktek. Ya, biar bisa bikinnya, Pak. Betul. Itu juga kemarin ada videonya kan ya pembuatannya? Gimana, Pak? Ada videonya kan pembuatannya tong. Ada, Pak, sebenarnya belum dikerjakan. Oh, belum dikompil. Oh, ya, salam Rahayu, Pak Nyoman. Rahayu, Pak Her. Keluarga semua, puji syukur semua dalam keadaan sehat. Ada yang ingin disampaikan, Pak Her? Kenapa, Pak? Ada yang ingin disampaikan tadi yang mungkin yang disampaikan apa ya, Pak? Selaras atau ada yang mirip dengan kebunnya Pak Her, nanti mungkin bisa berbagi selain Magot. Jumnya telat, saya kira habis Maret kayak kemarin, Pak. Makanya baru gabung tadi. Soalnya nggak kepikiran banget, baru ngecek WA. Lah, jam 5.
Nah, baru ikut gabung. Tadi habis nggak sengaja jalan-jalan ke pinggir kali Ciliwung, ternyata banyak banget bibit-bibit cabai yang udah pada tumbuh. Saya ambilin, saya pindahin ke polybag. Oh, Lumayan kan, nggak perlu harus menanam bibit cabai. Ternyata di pinggir-pinggir kali Ciliwung banyak banget bibit-bibit cabai yang udah tumbuhnya lumayan lah, udah 1 jengkal memang tangan. disebar atau liar? Hah? Memang disebarkan atau tumbuh liar? Mungkin ini Pak, mungkin dari orang buang Sisa sampah, itu ya. Oh iya. hanyut, dia tumbuh di pinggir-pinggiran kali. Nah, ini sengaja tadi sore-sore saya coba ke pinggiran, lah kok banyak banget bibit tomat, cabai gitu. Wah lumayan ini rezeki nomplok ini, saya ambil, saya tanam. Ya ada berapa ya? 11 biji lumayan, 11 bibit. 11 pohon. Oke. Terima kasih Mbak Irma, Mbak Hai. Baik. Ada pengarahan kah? Nggak Untuk ada. Lanjut, pengembangan Pak OGR Man. dan yang di Lanjut. KSP. Lanjut ya? Lanjut. Bagus deh presentasinya. Aku suka deh. Sangat profesional. Iya, tim konten semua ini. Nanti Oh iya benar. giliran wilayah lain semoga nular juga. Jateng nanti Wonogiri juga ya. Ini Mas Fajar hilang ya. Jateng, Jakarta, Jabar, besok giliran. Ya, jadi kalau tidak ada lagi mungkin sebelum ditutup sekedar wrapping ya, bahwa ini harapannya memang menjadi sharing pembelajaran, kemudian bisa lebih banyak yang mempraktekkan ya, artinya kisah sukses dari teman-teman semua gitu ya. Syukur-syukur nanti bisa berkolaborasi, kemudian tentunya ini menjadi nanti input atau masukan-masukan dalam rangka yang kemarin ke depan maunya membuat blueprint ya. Jadi tadi kalau ada eksperimen-eksperimen bisa dibukukan, saya pikir nanti bisa menjadi input, misalnya untuk yang kemarin ya ada input, proses, outputnya kan ya. Persiapan di inputnya seperti apa, atau yang diprosesnya, media tanahnya seperti apa yang harus dipulihkan, dilakukan gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman kecil ini saya pikir kalau dibukukan nanti bisa menjadi panduan gitu ya, bisa diterapkan untuk teman-teman yang lain di berbagai wilayah gitu ya, saling sharing. Jadi mengarahnya memang nanti untuk input blueprint gitu ya, apa yang bisa dikerjakan, sambil nanti mungkin perwakilan-perwakilan dari wilayah ini juga menjadi kepanjangan gitu ya, panjangan tangan untuk bisa lebih jauh melihat kondisinya yang existing ya, artinya pertanian kita di daerah ini sebenarnya seperti apa gitu ya, lahannya sudah berkurang seberapa jauh gitu ya, kemudian permasalahan-permasalahan apa, walaupun kemarin dari webinar banyak yang sudah kita dapatkan juga ya, paling enggak data existing kondisinya seperti apa gitu ya, dari kelompok tani juga dan juga dari pemerintahan gitu ya. Jadi nanti bisa kita saling lengkapi dengan praktek yang sudah kita lakukan ya. Harapannya bisa lebih lengkap apa yang bisa ditambahkan dalam rangka ya membuat draft ya. Draft blueprint-nya, sehingga kalau pada saatnya nanti memang sudah diperlukan, kita ya sudah punya semacam grand design-nya lah gitu ya. Yang sesuai itu seperti apa. Terutama untuk yang organik ya. Jadi tadi KSP Mengwi saya pikir sudah bisa mulai seperti Poktan ya, kelompok tani kecil. Kemudian kalau memang 3 pilarnya bisa dijaga, memasarkan produk, ini bisa mendukung yang swasembada tadi ya. Kemudian syukur-syukur berkembang ke wilayah lain ya. Mungkin yang pekan depan kalau ada yang ingin sharing juga sangat dinantikan ya, silakan disampaikan. Sehingga kita nggak perlu menunggu 2 per 2 pekan gitu ya. Yang untuk 2 pekan sebenarnya sudah punya rencana juga, kita mengumpulkan narasumber ya, mungkin 2 pekan depan ke sorghum gitu ya, sharing sorghum, nanti
coba mengundang Budiana yang memang sudah lama bergerak di bidang sorghum, terutama pemasaran gitu ya. Sedangkan yang untuk petaninya mungkin Pak Agus misalnya gitu ya, atau kemarin Mas Gatot juga bersedia sharing pengalaman yang di kebun Ciawi ya, yang sudah mau panen juga untuk sorghumnya. Kemudian eksperimennya ya, ada eksperimen sorghumnya juga yang akan di-share terkait dengan pembibitan atau benihnya juga. Nah, nanti di bulan depan mungkin akan ada sharing yang lain. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin berbagi, boleh menghubungi gitu ya. Bentuknya apa saja, nggak mesti yang harus pertanian. Kalau mau pelatihan POC ya, kemarin Pak Agus juga pingin tahu lebih jauh gitu ya, bikin POC-nya seperti apa, atau yang organik, yang maggot juga. Artinya kalau sudah ada yang berhasil, tentunya akan lebih mudah ya, nggak perlu mengulang dari awal percobaan lagi gitu ya, tinggal pakai dari teman-teman yang sudah ada. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk sharingnya dari KSP Mengwi malam-malam ya, dari kebun sekaligus sharing pengalamannya. Kemudian juga OGR Jogja, Mas Habib dan teman-teman, supporternya banyak sekali nih ya, kompak selalu. Sampai ketemu lagi mungkin nanti di 2 pekan lagi ya. Mungkin waktunya nanti bisa disesuaikan agak lebih mundur ya, supaya banyak yang bisa ikut. Dari saya itu mungkin terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di kajian berikutnya atau webinar dan kesempatan lainnya. Terima kasih, Rahayu semuanya.